Oke, kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita ngebahas mengenai Sri Asih yang dimana trailernya aja tuh udah mulai booming di kalangan para fans. Dan wow, gua nggak sabar lagi untuk membreakdown trailer yang satu ini karena gua udah menemukan berbagai macam Easter egg dan juga berbagai macam detail yang udah gua temukan di trailer Sri Asih kali ini. So, kita akan bahas semuanya mengenai Easter egg dan juga berbagai macam detail yang udah gua temukan di trailer Sri Asih ini. Dan kabarnya film ini akan tayang pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai trailer Sri Asih. Oke, adegan awalnya dimulai saat Alana akan bertarung dengan seorang petinju yang diperankan oleh Randy Pangalila. Dan kita mulai bisa melihat bahwa Alana telah menjadi semakin kuat. Dan kalau gue perhatikan ketika Alana bertarung dengan petinju itu, dia seakan-akan pernah kehilangan seorang yang pernah dia sayangi. Makanya ada dialog dari lawannya yang mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan seseorang tersebut. Nah, pertanyaannya, seseorang siapa yang akan dikalahkan oleh Sri Asih kali ini? Apakah Dokter Setan atau Dewi Api? Karena udah dikonfirmasi bahwa akan ada dua villain utama di film Sri Asih nanti Pak, seperti itu. Nah, kalau kalian jeli, di badan Randy Pangalila ada tato harimau tutul. Nah, ini akan merefer ke karakter villain di Bumi Langit Universe, yaitu adalah Matutu yang merupakan pemimpin dari sindikat perdagangan wanita. Dan Matutu ini memiliki kostum menyerupai macan tutul dan mempersenjatai dirinya dengan senjata yang paling lengkap seperti pistol, machine gun, dan berbagai macam senjata-senjata berat yang lainnya. Dia bahkan juga jadi villain utama Sri Asih di komiknya, terutama di komik Sri Asih Dewi Keadilan, di mana dia pernah hampir membunuh Rengganis saat dia tengah menyelamatkan warga desa dari teror misterius. Dan kalau memang rumor ini benar, maka kayaknya si Randy Pangalila ini akan dapat peran sebagai Matutu di Bumi Langit selanjutnya Pak, seperti itu. Jadi kayaknya ini adalah awal ketika si Matutu ini punya dendam besar kepada si Sri Asih, seperti itu ya. Jadi mungkin kedepannya di film kedepannya mungkin si Randy Pangalila mungkin dapat perannya sebagai Matutu, mungkin seperti wujudnya yang ada di komik, seperti itu. Kita tunggu aja Pak ya. Nah, adegan selanjutnya ini memperlihatkan ada adegan ketika si Alana ini tengah melihat di luar jendela, dan di sana kita bisa melihat ada suatu elemen api yang ada di depannya. Apakah jangan-jangan ini adalah Dewi Api yang akan menjadi villain utama bagi si Sri Asih ini, atau jangan-jangan ini adalah Dewi Asih? Kalau gua melihat dari ekspresi si Pevita Pierce sebagai Sri Asih ketika dia melihat wujud itu di depannya, kayaknya ini adalah si Dewi Asih yang dia tuh akan menitikan tirisannya sebagai Sri Asih kepada si Alana ini Pak, seperti itu. Jadi kayaknya ini adalah si Dewi Asih tapi dia mempunyai energi api, seperti itu. Karena kalau ini adalah Dewi Api, kayaknya nggak mungkin nih kalau ini adalah sebagai villain utama. Karena kalau ini memang adalah villain utama, ya pasti si Asih dia nggak akan berekspresi ketakutan seperti itu. Tapi kalau di sini kayaknya ini adalah Dewi Asih. Nah ini akan terkoneksi kepada si karakter si Alana, di mana dia bisa melihat berbagai macam makhluk-makhluk halus yang kita udah lihat di komik webtoonnya Pak, seperti itu. Jadi ini adalah Dewi Asih tapi dengan bentuk elemen api Pak, seperti itu dalam versi Bumi Langitnya. Oke lah, itu menurut gua ya. Tapi kalau menurut kalian ini adalah Dewi Api, mungkin tulis di kolom komentar di bawah. Dan karena gue pengen tahu nih alasan kenapa kalian memilih ini adalah Dewi Api bukan si Dewi Asih. Haha, gitu sih. Oke, lanjut. Adegan selanjutnya berpindah ke Alana yang memakai singlet hitam, dan kalau kita bisa melihat tubuhnya memang kekar Pak ya. Nah, gue harus akui untuk Pevita Pierce ini memang dia udah berolahraga untuk membentuk tubuhnya agar seperti Sri Asih pada versi komiknya. Namun saat ini gue masih belum tahu nih karakter Sri Asih mana yang ia perankan, apakah Alana atau Rengganis. Karena dari sifatnya aja dengan gaya petarungnya dan juga dia benar-benar seorang cewek yang judes, dia ini merefer ke karakter Rengganis Pak. Itu adalah Sri Asih kedua di komiknya, yang dimana dia itu adalah seorang aktivis sosial yang berusaha untuk menolong semua orang dengan kerja kerasnya. Dan ini berbanding terbalik dengan Alana di webtoon, di mana dia itu merupakan gadis SMA yang periang dan memang suka bercanda saat sini Pak ya. Tapi melihat dia beberapa adegan ketika itu bisa melihat makhluk halus dan sosok Dewi Asih yang muncul di depannya, kayaknya ini adalah perpaduan antara Rengganis dan juga Alana dari komik Bumi Langit Pak. Tapi mungkin di filmnya ini akan dinamakan Alana seperti udah ditis
ditulis oleh Pevita Pierce sebelumnya di akun Instagramnya, Pak, ya udah dihapus. Oke, lanjut. Nah, next kita bisa melihat ada adegan utama di mana para rakyat telah berkumpul dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Nah, kalau gue perhatikan seluruh tempat itu gosong dan penuh dengan api yang membara. Dan ini merefer banget dong ke elemen api. Apakah jangan-jangan Dewi Api yang diperankan oleh Dian Sastro ini udah membakar tempat itu, Pak? Karena kayaknya Dewi Api di sini kayaknya dia tuh gak hanya akan berurusan dengan Sri Asih, melainkan dia akan menyebabkan semua kerusuhan-kerusuhan yang ada di berbagai macam tempat-tempat pemukiman warga, Pak, seperti itu. Jadi kayaknya waduh, ini kayaknya bakal chaos sih. Dan kita sampai sekarang masih belum tahu wujud Dewi Api yang diperankan oleh Dian Sastro seperti apa. Karena dari konsep artnya ya seperti itu, tapi dari segi live actionnya kita belum tahu nih seperti apa wujudnya, seperti apa kita belum tahu nih. Kayaknya masih disembunyikan nih oleh Bumi Langit nih. Kita lihat aja, mungkin ada sebuah surprise gitu. Oke, lanjutlah. Dan ada adegan di mana seluruh mafia berkumpul di suatu tempat dan ada kata-kata dari seorang pemimpin gangster. Kalau yang gue perhatikan kayaknya ini adalah gangster dari Serigala Hitam yang diperankan oleh Surya Saputra, yang mengatakan, apakah itu berarti kita harus berbagi dengan orang miskin? Nah, ini merefer kepada keadaan di sana di mana seluruh rakyat mengalami kekacauan dan kayaknya para mafia di sana berusaha mengambil alih daerah-daerah orang miskin sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Selanjutnya, ada dengan pertarungan sekilas Sri Asih bertarung melawan berbagai macam anggota mafia yang berusaha untuk membunuhnya dengan memakai sebuah pedang. Dan gue lihat technical CGI-nya itu mulus banget dan smooth banget dari transisi 1 ke transisi kedua. Apalagi dengan kostum Pevita pakai jahit kulit hitam itu wow banget sih. Lagi-lagi ini merefer ke Rengganis, Pak. Mohon maaf nih, gue sebagai fans Bumi Langit, Pak, ya, untuk Sri Asihnya gue masih percaya bahwa ini adalah Rengganis bukan Alana, Pak. Karena dari sifatnya aja ini udah Rengganis banget, Pak, serius. Gua nggak tahu ya, tapi lagi-lagi ya kita lihat aja di filmnya seperti apa. Gitu. Lalu setelah itu kita dikagetkan oleh sosok aktor Reza Radian. Nah, rumornya dia akan menjadi Dokter Setan alias Chulwika seperti dalam komiknya. Tapi kalau kita mengacu pada komik aslinya, sebenarnya sih arwah Chulwika ini ada di dalam Leontin Setan, yang dimana ketika ini dipakai oleh orang lain, maka arwah Chulwika akan merasuki tubuh orang tersebut dan mengendalikan tubuhnya sebagai inang. Nah, tapi di sini Reza Radian kayaknya berperan sebagai seorang polisi, Pak, ya, karena gue lihat di situ dia tuh pakai jahit kulit dan juga tuh nyender di belakang mobil polisi dan juga ada lencana polisinya di bagian kanannya, Pak, seperti itu. Nah, kayaknya itu adalah polisi yang berusaha untuk mencari tahu di mana kekacauan ini berasal yang disebabkan oleh Dewi Api. Dan kayaknya di sini si Alana inilah yang menjadi target untuk melakukan investigasinya, karena dia tuh udah ngomong tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Kalian coba perhatikan tone dan nada. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Dokter Setan di teaser Sri Asih, di mana itu udah ngomong kami sudah menunggumu Sri Asih. Itu nadanya dan juga pelafalannya itu sama banget dengan si Reza Radian. Apakah jangan-jangan rumor ini benar kalau sebenarnya Reza Radian akan menjadi inang selanjutnya untuk Chulwika alias Dokter Setan? Ini kayaknya udah menjadi itu sih, karena gue melihat tampilan si Reza Radian itu mukanya udah bener-bener judes banget, satu, dan kedua mukanya udah muka-muka villain gitu loh. Jadi kayaknya udah dipastikan bahwa dia akan menjadi villain utamanya sih, seperti itu, seperti yang udah dirumorkan oleh para fans. Waduh, kalau bersih kacau sih. Gitu. Lanjut, next ada adegan ketika Alana tengah berada di apartemen yang terbakar dan dia melawan sekelompok mafia Serigala Hitam yang bersiap untuk menghabisinya. Dan adegan ini ya seperti teaser yang cuma diperlengkap aja dengan angle dari samping dan depan dengan perlahan, dan itu sip banget sih. Karena biasanya di trailer promosi di berbagai macam film-film live action biasanya ya adegan seperti ini itu cepet banget angle-nya, Pak. Tapi di sini mereka pelan-pelan banget. Jadi kita bisa melihat aksinya si Pevita Pierce sebagai si Alana seperti apa dengan cara gaya bertarungnya segala macam, itu bener-bener wow, gila sih, bagus. Next ada adegan ketika si Alana ini sudah menghabisi semua mafia di sana. Akhirnya pemimpin Serigala Hitam menyadari bahwa ada wanita yang menghabisi semua anak buahnya dan dia akhirnya bertanya, siapakah perempuan ini? Jadi ini adalah awal Sri Asih akan memiliki villain Serigala Hitam, Pak, seperti itu. Jadi kayaknya ya Serigala Hitam ini adalah sebuah mafia, perkumpulan mafia di mana mereka itu udah berusaha untuk mengambil alih kota tersebut, Pak. Ya di mana ya semua orang itu udah dijajah oleh para mafia ini, Pak, seperti itu. Jadi mungkin ya ini masih kemungkinan, karena gua masih belum bisa ambil kesimpulan bahwa mafia ini adalah dalang di balik semuanya, seperti itu. Jangan-jangan mereka itu hanya sebagai pion. Nah, kenapa gua bisa bilang mereka itu hanya sebagai pion? Karena lagi-lagi Dokter Setan adalah villain utamanya. Jadi kayak kemungkinan Dokter Setan ini bekerja sama dengan para mafia ini agar
supaya dia bisa menjalankan aksinya di belakang mereka seperti itu. Jadi grand plan-nya semua itu ada di Dr. Setan. Kemungkinan Pak ya, ini masih kemungkinan seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu ada seorang nenek sepuh yang udah kita lihat di teaser Sri Asih yang diperankan oleh Christine Hakim. Nah, kayaknya dia tuh memerankan tokoh Nani Wijaya, yaitu generasi Sri Asih pertama yang eksis di tahun 1950-an. Dan kalau gua hitung dari semua timeline dari 1950-an sampai ke tahun 2022, kayaknya ini adalah Nani Wijaya karena itu bener-bener termasuk akal Pak, dari tahun 50-an ke tahun 2022. Jadi ya secara timeline, umur dan perawakannya itu bener-bener kayak orang tahun 50-an banget lah, seperti itu ya. Dan juga dia tuh mengajak Alana ke sebuah markas. Nah, kalau kalian perhatikan di markas itu pintu lemari kebuka Pak. Nah, ini merefer ke markasnya Batman di film Batman Begins, di mana markasnya si Bruce Wayne itu tersembunyi di balik lemari buku yang bisa dilipat Pak, seperti itu. Itu kalian bisa lihat di film Batman tahun 1996 dan juga di Batman Begins tahun 2005 karyanya si Christopher Nolan. Ada semua itu Pak. Gitu. Jadi gue bisa callback, oh ini anjir kayak markasnya Batman anjir. Bagus. Dan kalian bisa melihat situ dia tuh mengajak Alana untuk melakukan sebuah ritual untuk menyalurkan kekuatannya dan mengaktifkan apa yang ada di dalam diri Alana sebagai generasi Sri Asih selanjutnya. Dan dia mengaku sebagai salah satu anggota Jaga Bumi. Anjir, gue langsung kaget Pak. Anjir, Jaga Bumi udah ditis di trailer Sri Asih kali ini. Nah, buat yang belum tahu ya, Jaga Bumi dalam Bumi Langit Universe adalah para satria punta bakti yang akan meninggalkan warisan dan tugas untuk melindungi kedamaian di setiap zaman di sepanjang masa. Nah, anggotanya tentu saja ada Sri Asih versi Nani Wijaya, Maza, Zitu, Gada, Mandala, dan Raja Diraja. Nah, di komik Jaga Bumi udah merilis 5 volume dan itu ceritanya tentang perang antara kerajaan Wiba dan kerajaan Godam yang begitu chaosnya Pak ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, Nani Wijaya mengajak Alana telah masuk ke dalam sebuah markas rahasianya dan ada banyak sekali kostum Sri Asih miliknya yang dipajang di markas tersebut. Namun, Nani Wijaya ini memberikan kostum lamanya kepada Alana dan dia akhirnya memakai kostum tersebut. Kalau yang gue perhatikan, kostum ini sama seperti versi Sri Asih yang ada di Jaga Bumi yang pernah dia pakai waktu perang kerajaan Wiba dan Godam di komik Jaga Bumi ya Pak, seperti itu. Waduh, fix ini kostum banyak banget Pak. Tapi gue harus bahas mengenai berbagai macam kostum-kostum yang udah di shot di trailer ini Pak. Kita bisa melihat bahwa banyak banget kostum-kostum Sri Asih yang dipajang di situ. Kemungkinan semua keturunan Dewi Asih itu semuanya ada Pak, seperti itu. Kalau di versi film kita belum tahu ya, tapi kalau di versi komik itu cuma ada 3. Yang pertama Nani Wijaya, dan kedua Rengganis, dan ketiga Alana. Cuma 3 pengguna. Tapi kalau di sini mungkin isi Rengganis itu ada lagi ya, mungkin seperti itu karena di film ini mereka tuh pakai si Alana. Kemungkinan kostum-kostum ini itu ada kostumnya si Rengganis, mungkin Pak ya. Karena ketika gua udah shot berbagai macam gambar-gambarnya, ini kostum-kostumnya gelap-gelap banget. Juga gue nggak bisa melihat ornamen-ornamen kostum-kostum di belakangnya Pak, seperti itu. Jadi kayaknya itu akan diperjelas di filmnya nanti Pak. Jadi ini masih bener-bener rahasia banget lah, seperti itu. Oke, nah ada selanjutnya berpindah ke para Sri Asih yang sudah memakai full suitnya yang Alana banget dan menunjukkan berbagai macam adegan fighting yang begitu lincah. Dan juga CGI-nya gue akui ini halus banget Pak, gak kasar dan bener-bener smooth seperti yang pernah dialami oleh Gundala, yang dimana CGI fightingnya dan efek petir-petirnya itu bener-bener realistis Pak. Sumpah, makanya di sini gue melihat, wow, Indonesia udah mulai main CGI yang bisa menyamakan negara luar lah. Karena jujur aja ya, gue untuk di Bumi Langit ini, gue masih menunggu banget untuk filmnya si Aquanus Pak. Karena gue mau tahu apakah Indonesia udah bisa mulai main CGI dengan efek air. Karena lagi-lagi kalau kalian udah pernah main di After Effects, kita sebagai editor, kita harus bisa mengakui bahwa air itu paling sulit untuk di-render kalau mau realistis Pak. Itu yang paling sulit. Makanya gue pengen tahu apakah Bumi Langit ini bisa bikin Aquanus. Karena itu sulit banget Pak, serius sulit banget. Karena gue sebagai editor aja itu sulit parah. Seperti itu. Kita lihat aja Pak ya. Sama gue suka ada adegan dia tuh muter-muter dan nendang para mafia itu smooth banget Pak. Dan lagi ada adegan dimana dia tuh narik selendangnya dan memperlihatkan otot yang muscle banget Pak. Wow, gile. Tapi kalau yang gue lihat gaya bertarungnya ini bener-bener Rengganis banget sih. Nah, ini mirip sama seperti komik Sri Asih Dewi Keadilan yang baru aja dirilis di akhir bulan ini kan. Bisa lihat
baca di situ. Dan kalian bisa perhatikan gaya bertarungnya, ini bener-bener gayanya Rengganis banget sih, seperti itu. Nah, adegan selanjutnya memperlihatkan Tangguh alias Sembrani ini bertarung bersama dengan rekannya di sebuah arena pertarungan yang kayaknya mereka ini dihadang oleh gangster Serigala Hitam. Dan terlihat kembali pertarungan antara para mafia dan rakyat yang berusaha untuk memukul mundur. Tapi buat yang berharap kalau karakter Tangguh ini akan menjadi Sembrani, kayaknya enggak apa ya, kan di film ini dia hanya sebagai Tangguh saja, belum sebagai superhero Sembrani seperti yang ada di komiknya. Nah, ini sama seperti di film Gundala ketika ada tokoh si Tara Basro yang memang dari komiknya itu adalah sebagai superhero wanita yang dikenal sebagai Merpati. Jadi itu hanya sebagai alter ego manusianya doang, Pak. Jadi untuk wujud superhero-nya itu masih belum ditunjukkan di Bumi Langit ini, Pak. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja ya, Pak, kalau seandainya Tangguh ini akan mendapatkan alter egonya sebagai Sembrani. Kita lihat aja, Pak ya. Nah, setelah itu ada dengan Sri Asih yang bersiap menghadapi dengan Dokter Setan yang sedang duduk di singgasananya. Nah, kalau gue perhatikan kayaknya Dokter Setan ini bersekutu dengan anggota bos mafia Serigala Hitam. Karena kalau kita perhatikan markasnya ini kayaknya jadi satu deh sama markas besar geng mafia Serigala Hitam. Dan kabarnya lagi-lagi yang memerankan ini adalah Reza Radian. Nah, dengan kemunculan di awal sebagai polisi, kayaknya kalau bener Pak ya, dia itu akan dikendalikan oleh arwah Chulwika jadi Dokter Setan untuk mengajarkan generasi Sri Asih selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk cameo ya, gua makin curiga di sini bahwa di film Sri Asih akan ada cameo persis seperti yang ada di patternnya film Gundala, yang dimana gue tuh bener-bener kaget banget di film Gundala ketika Gundala itu udah mulai kewalahan untuk menghentikan truk yang membawa serum amoral. Tiba-tiba Sri Asih datang entah dari mana, Pak. Nah, jangan-jangan di film Sri Asih nanti itu akan ada cameo superhero yang bisa dibilang ada hubungannya dengan si Dokter Setan. Yaitu gue bisa ambil kesimpulan bahwa cameo-nya yang akan muncul di sini itu adalah Godam. Nah, seperti yang di breakdown teaser Sri Asih sebelumnya, udah gue jelaskan bahwa Dokter Setan ini adalah villain utama dari Godam. Dan kayaknya nggak lama lagi Godam bakal muncul di ending film, atau enggak dia akan muncul sebagai cameo di pertengahan durasi. Wah, ini bisa jadi Chico Jericho, Pak, jadi Godam, Pak, anjir. Kita lihat aja, Pak ya. Oke lah, mantap lah. Nah, ada selanjutnya memperlihatkan cameo yang menurut gua itu kaget, Pak, di sini, Pak. Itu adalah Gasul yang diperankan oleh Aryo Bayu yang ternyata hadir di pesta mafia tersebut, Pak ya. Nah, kalau yang gue lihat ini timelinenya adalah sebelum Gundala, yang berarti Gasul kayaknya belum ada hubungan dengan Pengkor. Dan di sini dia tuh akan beraliansi dengan pemimpin dari Serigala Hitam. Dan di sini buat yang bertanya apakah di sini Gasul udah membangkitkan Kiwi Lawung seperti yang ada di ending film Gundala? Nah, kalau dari prediksi gue ya kayaknya belum deh, karena ini Gasul masih belum bertemu dengan Gundala. Jadi Gasul perannya di sini kayaknya masih minor, Pak, seperti di Gundala kemarin yang memang peran villain sepenuhnya dipegang oleh si Pengkor, seperti itu. Tapi gue juga bisa jamin kalau Pengkor akan hadir di film ini, Pak, sebagai cameo juga, karena sekali lagi Pengkor juga adalah seorang mafia. Jadi dia sebelum bertemu dengan Gundala dan mengacaukan Jakarta dengan tipu muslihat serum amoralnya, kayaknya bisa jadi Pengkor akan hadir di sini sebagai cameo untuk menjadi transisi antara Sri Asih dan Gundala. Maksudnya untuk memperjelas hubungan antara film Gundala dan juga Sri Asih, Pak, seperti itu. Jadi gua bisa asumsikan Pengkor akan hadir di film kali ini dan juga akan mengajak berbagai macam anak-anak Pengkor yang belum kita lihat, Pak. Karena seperti di film Gundala kemarin bahwa si Ridwan Bahri udah mengatakan bahwa ada berbagai macam anak-anak Pengkor di seluruh pulau-pulau di Indonesia dan totalnya mereka tuh ada ribuan. Dan yang muncul di film Gundala kemarin itu cuma 9 anak Pengkor doang, Pak. Jadi kayaknya di film kali ini yang berhubungan dengan mafia ya pastinya cocok dengan si Pengkor. Dan tentunya kayaknya semua pasukan-pasukan anak-anak bapak ini akan muncul di film Sri Asih. Mungkin seperti itu untuk memberikan bantuan kepada Dokter Setan mungkin, atau kepada si Dewi Api, kita nggak tahu, Pak. Jadi gua excited banget sih kalau misalkan ada anak-anak Pengkor yang muncul di film ini. Oke, mantap, mantap. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada kata-kata si Nani Wijaya yang mengatakan ada yang membangkitkan Panglima Dewi Api, ialah roh setan itu yang penuh dengan kebencian. Kayaknya yang dimaksud sini adalah Dewi Api yang telah dibangkitkan oleh Dokter Setan untuk membantunya dalam memerangi Sri Asih, yang kayaknya gempa-gempanya sudah menjadi kuat dan dia akan kewalahan melawan 2 villain sekaligus. Dan juga ada ditambah dengan adegan gunung Merapi meletus dan laharnya menyerang pemukiman warga setempat. Nah, kayaknya ini adalah adegan di mana Dokter Setan berhasil membebaskan Dewi Api dari asalnya. Karena memang di versi komiknya si Dewi Api ini berasal dari Gunung Merapi. Tapi gue juga ada teori kedua,
yang mengatakan kayaknya ini adalah adegan ketika kematian orang tua si Alana. Karena lagi-lagi Alana itu adalah si Asi yang paling kaya, Pak. Karena lagi-lagi kedua orang tua Alana ini udah tewas. Nah, kematian kedua orang tua si Alana ini adalah di dekat Gunung Merapi ini, Pak. Sehingga Alana ini akan diadopsi dan dia menjadi orang yang paling kaya di Indonesia, Pak. Karena lagi-lagi di teaser sebelumnya si Alana ini udah hidup berkecukupan, bahkan mobilnya pun mewah, Pak. Dan juga dia udah banyak banget bodyguardnya, Pak. Seperti itu. Nah, ada selanjutnya memperlihatkan si Asi bertarung dengan Dr. Setan yang cukup epic parah dengan gerakan Dr. Setan yang semakin cepat dengan kumpulan asap hitam yang bener-bener mulus banget dan segi CGI, dan juga menurut gue tuh epic parah. Nah, kemudian kita bisa melihat kayaknya Dr. Setan ini agak sulit buat dikejar ya, karena kita bisa melihat tangan si Asi secara fisik itu hampir nggak bisa kena ke Dr. Setan. Karena Dr. Setan ini kekuatannya benar-benar mistis. Jadi bakal seru nih villain yang satu ini, apalagi kalau pemerannya sesuai dengan yang dirumorkan oleh para fans, itu adalah Reza Radian. Karena lagi-lagi maaf nih, gue udah melihat semua film-film si Reza Radian, dan kebanyakan film-film si Reza Radian itu kebanyakan itu jadi protagonis, tokoh utama, Pak ya. Tapi sebagai antagonis gue belum tahu nih apakah dia bisa nih. Nah, gue pengen tahu seperti apa hasilnya sih, sumpah. Next, ada adegan terakhir di mana Sri Asi dengan melompat tinggi yang akan bersiap untuk terbang. Nah, ini udah konfirmasi bahwa Sri Asi bisa terbang seperti yang ada pada versi komiknya dengan selendang merahnya, Pak. Dengan kamera yang menghadap ke atas dan muncullah logo Sri Asi di bagian ending. Wow, gua tepuk tangan sih, Pak. Sumpah serius, karena si Asi yang ketika dia tuh terbang tuh, oh my god, anjir lah. Oke, bagus. Karena gini, mohon maaf nih, gua sampai agak ragu ya, karena dia tuh di komik dia tuh bisa terbang. Nah, gua takutnya di versi filmnya akan dibuat berbeda, Pak. Maksudnya dia tuh nggak akan bisa terbang, tapi di sini dia udah merefer ke komik aslinya, Pak. Dia bisa terbang, anjir, dengan pakai selendang merahnya, anjir, ikonik, Pak. Dan penutupnya ada adegan itu yang menurut gua tuh gua salting sendiri, ya, dimana kita bisa melihat kecantikan Pevita Pierce yang melakukan seolah-olah itu melakukan breaking fourth wall kepada kita sebagai para penonton, yang berarti ini dia bisa berinteraksi dengan para penonton, dan dia ngomong, gak usah kaget gitu, lihat saya biasa aja. Ya gimana gua gak kaget, Pak? Wah, anjir, ini epic parah sih. Masih ya, gue sebagai fans, anjir, gua kaget, anjir. Gua nggak mungkin gak kaget ngeliat trailer ini, Pak. Sumpah, mohon maaf nih, gua harus apresiasi kepada Bumi Langit Cinematic Universe yang sudah meletakkan semua para fans sih, sumpah serius. Dan ini gue yakin sih banyak orang-orang yang belum mengetahui superhero Indonesia, dan ini bisa menarik orang-orang yang gak tertarik dengan superhero Indonesia. Jadi mereka tuh bisa tahu nih, oh ada tuh superhero Indonesia selain Gundala. Karena lagi-lagi kita generasi Indonesia sekarang itu tahunya cuma Gundala, Godam, ya kan, Aquanus, terus Melar, terus Kalong. Ada berbagai macam hero-hero superhero Indonesia yang udah kita ketahui sebelum Bumi Langit. Tapi sekarang Bumi Langit sudah membangkitkan semua hero-hero Indonesia yang satu ini sih, sumpah. Oh, anjir, gila. Oke, tapi kayaknya ini ada kan bukan breaking fourth wall ya, tapi di trailer ini seolah-olah Sri Asi ini melakukan breaking the fourth wall. Kalau kalian udah tahu di komik Marvel DC ya, breaking the fourth wall ini adalah sebuah adegan di mana si tokoh utama ini yang punya series ini dia bisa berinteraksi dengan para penontonnya seperti Deadpool, ya kan, dan kan bisa berinteraksi dengan para penontonnya, dan dia yakin bahwa dia itu menjalani sebuah film. Nah, gitu, kayak Deadpool, She-Hulk ya kalau di Marvel ya, seperti itu. Gua harus review dikit untuk trailer ini, Pak. Seperti biasa kita nggak tahu lagi ini Pevita Pierce memerankan Sri Asi versi yang mana nih. Karena kostumnya ini Alana, tapi gaya style bertarungnya dan juga sifatnya ini rengganis banget sih. Ini membuat gua tuh masih bingung sampai sekarang, Pak, seperti itu. Dan yang kedua, apakah benar Dr. Setan itu alter egonya adalah si Reza Radian? Karena gue curiganya dengan karakter ini di trailer yang kayaknya itu adalah seorang polisi tapi punya maksud tersembunyi, Pak. Wow, karena di teaser awalnya si Dr. Setan ini munculnya ketika dia tuh ngomong kedatangan musuh ditunggu Sri Asi. Itu looknya Reza Radian banget sih, sorry sih. Gile. Itu aja mengenai breakdown gue mengenai trailer Sri Asi, dan gue harapkan ya kalian siapin uang kalian siapin tiket kalian untuk tonton film Sri Asi ini, dan rencananya akan dirilis pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 mendatang. So, tunggu aja dan langsung siapin tiketnya ya, oke? Itu aja mengenai video kali mengenai breakdown dari Sri Asi. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Sri Asi ini, atau mungkin kalian punya teori sendiri mengenai berbagai macam adegan-adegan yang muncul di trailer ini,
tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariangelos. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!